Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menggenggam hati setiap manusia. Dialah yang mampu mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, kesempitan menjadi kelapangan, dan kegelisahan menjadi ketenangan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah merasakan gelisah. Ada yang gelisah karena masalah ekonomi, ada yang gelisah memikirkan hutang, pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan yang belum jelas. Bahkan terkadang hati terasa sesak tanpa mengetahui penyebabnya. Namun ketahuilah, kegelisahan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Justru seringkali itu adalah panggilan agar kita kembali mendekat kepadanya. Allah ingin kita mengetuk pintunya, memohon dengan penuh harap, dan menyadari bahwa hanya Dia tempat bergantung. Dalam kehidupan ini, manusia sering mencari ketenangan melalui harta, jabatan, atau pujian manusia. Tetapi semua itu tidak akan mampu menenangkan hati jika Allah belum memberikan ketenangan. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka ketika hati mulai gelisah, jangan sibuk mencari pelarian kepada dunia. Datanglah kepada Allah dengan hati yang penuh harap. Pada video ini kita akan membaca sebuah amalan sebanyak 21 kali dengan izin Allah. Bukan angka 21 yang membawa manfaat, melainkan doa dan zikir kepada Allah yang dibaca dengan penuh keyakinan, keikhlasan, dan pengharapan kepadanya. Semoga Allah memberikan ketenangan hati, melapangkan rezeki, menghilangkan kesulitan, serta mengangkat setiap beban yang sedang kita rasakan. Sebelum memulai, mari luruskan niat. Kita membaca bukan karena percaya pada angka tertentu, tetapi sebagai bentuk memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Karena semakin banyak kita mengingat Allah dengan hati yang ikhlas, semakin dekat pula pertolongannya. Mari siapkan hati, kosongkan pikiran dari segala kesibukan dunia, hadirkan rasa tawakal, lalu ikuti hingga akhir video, agar doa yang kita panjatkan menjadi bentuk ibadah yang penuh kekhusyukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang marilah kita memasuki bagian utama dari amalan pada video ini. Sebelum membaca zikir, tenangkan terlebih dahulu hati dan pikiran. Tarik nafas perlahan, lalu hadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar setiap doa hambanya. Tidak ada satupun bisikan hati yang luput dari pengetahuannya, dan tidak ada satupun kesulitan yang terlalu besar bagi kekuasaannya. Pada kesempatan ini kita akan membaca zikir berikut sebanyak 21 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Saat membacanya, jangan hanya menggerakkan lisan. Usahakan agar hati juga ikut menghayati setiap maknanya. Bayangkan bahwa semua kegelisahan, rasa takut, kecemasan tentang rezeki, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan berbagai beban hidup sedang kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita mengakui bahwa kemampuan manusia sangat terbatas, sedangkan pertolongan Allah tidak memiliki batas. Sekarang bacalah zikir ini sebanyak 21 kali dengan perlahan, penuh kekhusyukan dan penuh harapan. Tidak perlu terburu-buru. Berikan jeda pada setiap bacaan agar hati dapat merasakan ketenangan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang mengingatnya. Setelah selesai membaca, jangan langsung beranjak. Diamlah sejenak. Rasakan ketenangan yang mulai memenuhi hati. Jika masih ada air mata yang menetes, biarkan itu menjadi saksi bahwa kita sedang mengadu kepada Rabb yang Maha Pengasih. Tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kalimat zikir yang kita ucapkan akan menjadi amal ibadah, dan setiap permohonan akan didengar oleh Allah pada waktu
kehendaki. Perlu diingat saudaraku, bukan jumlah 21 kali yang memiliki kekuatan khusus. Yang mendatangkan manfaat adalah izin Allah, keikhlasan hati, keyakinan kepadanya, serta kesungguhan kita dalam berdoa dan berzikir. Karena itu, jangan pernah menggantungkan harapan pada angka, tetapi gantungkanlah seluruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah kita menyelesaikan zikir ini, Allah mengangkat segala kegelisahan dari dalam hati kita, melapangkan jalan rezeki yang halal dan penuh keberkahan, menghapus kesedihan, menguatkan kesabaran, memberikan kemudahan dalam setiap urusan, menjaga keluarga kita dalam perlindungannya, serta mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita selesai membaca zikir bersama, jangan terburu-buru meninggalkan suasana ibadah ini. Tetaplah duduk dengan tenang, hadirkan rasa syukur di dalam hati, dan yakinkan diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengan hamba-hambanya yang mengingatnya dengan penuh keikhlasan. Seringkali kita berpikir bahwa ketenangan akan datang ketika semua masalah selesai. Kita berkata dalam hati, nanti kalau utang sudah lunas, aku akan tenang. Atau kalau rezekiku sudah banyak, aku pasti bahagia. Padahal kenyataannya, banyak orang yang memiliki harta melimpah, tetapi hatinya tetap gelisah. Ada yang memiliki jabatan tinggi, namun hidupnya dipenuhi rasa takut dan kecemasan. Hal itu mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari kehidupan. Ketenangan adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hati yang selalu mengingatnya, bersabar atas ketetapannya, dan bertawakal kepadanya. Ketika ujian datang, janganlah langsung berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi Allah sedang menghapus dosa-dosa kita melalui kesabaran. Bisa jadi Allah sedang mengangkat derajat kita di sisinya. Bahkan, bisa jadi Allah sedang menunda sesuatu karena Dia telah menyiapkan pemberian yang jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk berdoa. Meskipun doa belum segera dikabulkan sesuai keinginan kita, yakinlah bahwa Allah selalu mendengar. Tidak ada doa yang hilang. Setiap air mata yang jatuh karena mengharap pertolongannya adalah sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah. Teruslah memperbanyak zikir, menjaga salat tepat waktu, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, serta berusaha mencari rezeki yang halal. Jadikan setiap langkah kehidupan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ketika hati telah dipenuhi iman dan tawakal, insya-Allah kegelisahan akan berganti dengan ketentraman. Rasa takut berubah menjadi harapan, dan kesulitan akan digantikan dengan kemudahan sesuai waktu terbaik yang Allah tetapkan. Semoga Allah menenangkan hati kita, menguatkan iman kita, memudahkan setiap urusan, serta melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan penuh manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah hati dipenuhi dengan zikir dan keyakinan kepada Allah, kini saatnya kita memahami bahwa setiap rezeki berasal darinya. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mampu memberikan rezeki tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Ar-Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki, yang mencukupi kebutuhan setiap hamba sesuai dengan hikmah dan kasih sayangnya. Namun kita juga perlu menyadari bahwa rezeki tidak selalu berbentuk uang atau harta benda. Tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, anak-anak yang saleh dan saleha, sahabat yang baik, waktu yang bermanfaat, serta hati yang tenang adalah nikmat rezeki yang seringkali luput dari rasa syukur kita. Ketika kita mulai menghargai nikmat-nikmat tersebut, hati akan menjadi lebih lapang dan semakin mudah bersyukur kepada Allah. Allah juga mengajarkan kita agar
memberikan rezeki yang luas, maka bekerjalah dengan cara yang halal, jujur, dan penuh tanggung jawab. Jangan pernah mengambil jalan yang dilarang hanya karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat. Rezeki yang sedikit namun halal jauh lebih baik dan lebih membawa keberkahan daripada harta yang banyak, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak diridai Allah. Selain berusaha, jangan lupa memperbanyak istighfar, bersedekah sesuai kemampuan, menjaga silaturahmi, dan membantu sesama yang sedang membutuhkan. Amal-amal baik tersebut dapat menjadi sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan. Terkadang Allah membuka pintu rezeki melalui jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya, pada waktu yang paling tepat menurut kebijaksanaannya. Jangan pula membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Setiap orang memiliki ujian, perjalanan, dan waktu terbaik yang telah Allah tetapkan. Tugas kita bukanlah menghitung nikmat yang dimiliki orang lain, melainkan terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran serta rasa syukur. Yakinlah, selama kita terus berikhtiar, memperbanyak doa, menjaga ibadah, dan bertawakal kepada Allah, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha hamba-Nya. Semoga Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang halal, melimpahkan keberkahan dalam setiap penghasilan, menjauhkan kita dari kesempitan hidup, serta menjadikan hati kita selalu merasa cukup dengan. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita membaca zikir dan merenungkan kebesarannya, marilah kita menengadahkan tangan serta memanjatkan doa dengan hati yang penuh harap. Hadirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha mendengar setiap permohonan hamba-Nya. Tidak ada doa yang terlalu kecil untuk didengarnya, dan tidak ada kesulitan yang terlalu besar bagi kekuasaannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan kekurangan yang kami miliki. Engkaulah tempat kami mengadu, tempat kami memohon pertolongan, dan tempat kami menggantungkan seluruh harapan. Ya Allah, apabila di dalam hati kami masih ada kegelisahan, maka tenangkanlah dengan cahaya iman dan rahmat-Mu. Jika ada rasa takut yang menyelimuti hati kami, gantilah dengan rasa aman dan keyakinan kepadamu. Jika ada kesedihan yang membebani jiwa kami, hiburlah kami dengan kasih sayang-Mu yang tidak pernah putus. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan. Mudahkan setiap langkah kami dalam mencari nafkah yang Engkau ridai. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, dari sifat tamak, dan dari hati yang selalu merasa kurang. Jadikan kami hamba. Nikmat yang Engkau berikan, sekecil apapun nikmat itu, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Limpahkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada orang-orang yang kami cintai. Kuatkan iman kami, istiqomahkan kami dalam beribadah, dan jangan biarkan hati kami berpaling dari jalan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang selama ini kami simpan di dalam hati. Jika apa yang kami harapkan baik bagi dunia dan akhirat kami, maka mudahkanlah dan segerakanlah dengan cara yang terbaik menurut kehendak-Mu. Namun jika ada sesuatu yang tidak baik bagi kami, gantilah dengan karunia yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih mendekatkan kami kepada ridha-Mu. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh keberkahan, hati kami selalu tentram saat mengingat-Mu, dan akhir kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami berserah diri. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah bersama-sama membaca zikir dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga setiap kalimat yang terucap dari lisan kita menjadi amal ibadah yang diterima. Setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Allah, dan setiap harapan yang kita simpan di dalam hati dikabulkan pada waktu terbaik menurut kehendaknya. Ingatlah, kehidupan di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian. Terkadang kita diuji dengan kesempitan rezeki, terkadang dengan kehilangan, sakit, atau berbagai persoalan yang membuat hati terasa berat. Namun sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu mengandung hikmah. Tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia. Di balik setiap kesulitan, Allah telah menyiapkan kemudahan, dan di balik setiap kesabaran, Allah menjanjikan pahala yang besar. Karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Meskipun doa kita belum dikabulkan hari ini, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang lebih baik, lebih indah, dan lebih membawa keberkahan daripada yang kita bayangkan. Tugas kita adalah terus berdoa, terus berikhtiar, memperbaiki diri, dan bertawakal kepadanya dengan penuh keyakinan. Jadikan zikir sebagai teman dalam setiap keadaan. Saat hati sedang bahagia, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Saat hati sedang gelisah, segeralah mengingatnya. Semakin sering kita menyebut nama Allah, semakin kuat hati kita menghadapi setiap ujian kehidupan. Ketenangan yang Allah berikan tidak dapat dibeli dengan harta, tidak dapat digantikan oleh kemewahan dunia, dan tidak akan hilang selama hati tetap bergantung kepadanya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah melapangkan rezeki kita dengan cara yang halal dan penuh keberkahan, mengangkat segala kesulitan, menyembuhkan yang sedang sakit, melunasi utang bagi yang sedang kesulitan, serta mengabulkan setiap doa yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, semoga manfaatnya menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus memperbanyak zikir, menjaga salat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amal saleh setiap hari. Semoga Allah menghimpunkan kita kelak di dalam surganya bersama orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.